Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan mata kuliah kalkulus 2 ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan integral ya. Jadi pada bukunya Stewart ini kita akan masuk pada chapter yang kelima, yaitu pembahasan tentang integral. Jadi integral ini fungsinya sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuman karena kita melihatnya bukan dari sisi matematis, maka seolah-olah itu tidak ada kaitannya dengan matematika. Misalkan ketika kita ingin bagaimana menghitung ya, seperti contoh di sini ya, sebagai pengantar awalan, bagaimana jumlah energi yang digunakan ya, tepatnya adalah energi listrik digunakan tiap hari pada suatu area atau suatu negara atau bahkan suatu region gitu, maka bisa dilakukan dengan proses integral ya. Jadi di sini untuk melihat bagaimana how to use electric power consumption data dan kemudian diintegralkan, maka kemudian bisa jadilah itu jumlah energi yang dipakai ya, sebenarnya di sini. Nah, ini diterapkan pada latihan 5.4.83 di bab ini ya. Jadi ini salah satu kegunaannya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, kita membayangkan integral itu adalah sebuah proses, sebuah konsep yang sangat basic, tetapi penggunaannya kembali banyak akan dipakai di berbagai, khususnya di dunia engineering. Oleh karena itu, pemahaman terhadap integral itu sendiri akan membantu kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Yang pertama adalah 5.1, kita diperkenalkan dengan konsep bahwasanya integral dengan area ya, integral dengan area, dan kemudian nanti diakhiri dengan menghitung jarak, suatu jarak ya. Jadi di sini kalau Anda memiliki sebuah kurva, ada dilihat di gambar 1 ini, ada kurva Y sama dengan fungsi X ya, kemudian digambarkan seperti ini. Maka kemudian area yang berada di bawah kurva itu secara praktis disebut sebagai sebuah integral ya. Jadi kalau kemudian integralnya adalah integral tentu, sebagaimana kuliah kita sebelumnya, maka dia memiliki batas awal dan batas akhir, atau batas bawah dan batas atas, sehingga kemudian areanya sudah bisa secara definitif kita dapatkan, dan kita nanti mensimbolkannya dengan simbol S ya, simbol S. Nah, dimana S itu adalah merupakan notasi daripada ya region ya, space ya di sini. Nah, kalau space atau area itu kemudian bentuknya sudah tertentu, maka kita mudah menghitung luasnya. Seperti misalkan ini persegi panjang seperti ini, maka luasnya adalah lebar kalikan dengan tingginya. Atau kalau dia adalah segitiga, maka dia adalah alas kaki dikalikan dengan tinggi dibagi dengan 2. Atau kalau dia merupakan poligon ya, banyak sudut, maka kemudian bisa kita pecah-pecah menjadi area 1, 2, 3, dan 4. Nah, inilah yang kemudian mendasari bahwasanya suatu area di bawah suatu kurva, apapun bentuk kurvanya, nanti itu adalah merupakan penjumlahan dari area yang kecil-kecil. Anda bisa lihat di gambar yang A di sini. Ya. Jadi ketika kurva ini itu kemudian kita mau cari luasannya, maka secara filosofis itu adalah bisa kita membagi dengan area-area kecil, kemudian kita tambahkan. Ya. Nah, untuk mempermudah lagi area kecil-kecil itu, kita buat, karena rumus yang populer yang selalu kita ingat adalah luas persegi ya, jadi panjang kali lebar, atau
sisi, antara kedua sisinya dikalikan, dapatlah luasan itu. Nah, itu yang kemudian mendasari bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan apapun persoalannya. Kalau kemudian dijadikan per segmen-segmen, maka dia akan lebih mudah. Tinggal kemudian segmen itu mau kita menggunakan, istilahnya di sini adalah left endpoint atau menggunakan right endpoint. Ya, jadi tadi kan setelah dibagi-bagi itu kan garis yang menyinggung kurva itu, kalau kita tarik garis itu kemudian ke kanan, ya, jadi misalkan seperti ini, dari titik ini kemudian ke kanan, dari titik ini kemudian ke kanan, dari ini ke kanan, maka istilahnya nanti bertemu dengan elemen kurva berikutnya adalah dengan left endpoint, sebelah kirinya. Kalau kemudian dari kurva itu kita tarik garis ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan membentuk persegi panjang lagi, maka itu disebut sebagai right endpoint. Dimana kemudian tentu saja kalau dijumlahkan secara grafis kita bisa dapatkan bahwasanya materi yang kiri itu nanti lebih kecil daripada yang besar, dan benar saja bahwasanya area yang mau kita cari itu tadi adalah A. Kalau kemudian menggunakan metode yang left endpoint, itu dapat hasilnya adalah sekian ini. Dari mana hasil ini? Dari penjumlahan, ya, penjumlahan masing-masing segmen itu. Sementara yang kanan itu adalah tentu saja lebih besar dari antara dua itu. Dan kemudian kalau dari tabel ini bisa kita dapatkan kalau pembaginya itu adalah jumlahnya 10, maka dapatnya adalah nilai yang ini. Dengan left endpoint itu adalah di sini, yang right endpoint itu nanti ada di sebelah kanannya. Kalau dibagi dengan 1000 segmen, maka hasilnya tentu saja akan lebih kecil dan lebih akurat. Nah, itu adalah basic idenya. Sehingga nanti dari idea ini kalau kemudian diterapkan dalam bentuk angka-angka, maka Anda akan bisa dapati pada example 1 dan example 2. Ya, kemudian rumusnya nanti akan digeneralisir dengan rumus yang pertama ini. Ya, rumus pertama. Oke ya, sehingga Anda bisa melihat bagaimana pada sebuah kurva yang sama, kalau ilustrasikan itu N-nya 10, N-nya 30, pembaginya segmen-segmennya adalah 50, memakai yang right endpoint sama left endpoint bisa Anda lihat pada kurva ini, dan Anda bisa melihat hasilnya. Ya, hasilnya bisa terlihat dari gambar-gambar ini. Kemudian itu kita terapkan dengan kurva yang lainnya, maka kurva yang lainnya itu bisa dicontohkan. Misalkan kurvanya seperti ini, kita buat general saja, maka intinya kemudian diubah menjadi segmen, dibagi menjadi segmen-segmen kecil untuk kemudian kita jumlahkan area pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke area yang N. Ketika dijumlahkan, maka dia adalah merupakan luas area yang berada di bawah ini. Kalau kita menetapkan batas kiri sebagai batas awal, batas kanan sebagai batas akhir, itu adalah untuk area yang tertentu. Oke ya. Sehingga kemudian ini Anda bisa dapatkan konsep itu tadi. Ya, konsep left endpoint sama right endpoint. Ya, dibagi 2 hasilnya seperti ini, dibagi 4 segmen hasilnya seperti ini, dibagi 12 segmen hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kalau kemudian dibikin general kaidah matematikanya, maka di kaidah nomor 2 ini, kalau nomor 1 ada rumus, itu adalah definisi. Jadi secara definisi ini sebenarnya mudah saja, cuman karena referensinya berbahasa Inggris, kita jadi agak mikir bahasa sama mikir matematiknya. Tapi ini sebenarnya mudah, jadi tidak usah khawatir, tinggal Anda coba resapi lebih hening lagi, lebih khusyuk lagi, insya Allah lebih mudah. Jadi area A
yang di bawah kurva itu, jadi area A of the region F, ya, jadi area A pada sebuah region F yang itu berada di bawah sebuah grafik secara continuous, ya, fungsinya adalah fungsi F di sini. Maka kalau didekati dengan rectangle, maka dia dituliskan seperti ini. Ya, jadi limit n mendekati tak terhingga. Jadi semakin banyak pembagi area-area itu akan semakin akurat, dan nanti kalau tak terhingga dia adalah sama dengan. Nah, jadi itu adalah sama dengan. Kemudian kalau ini dituliskan menjadi sebuah deret, maka deretnya adalah tentu saja tinggi dikalikan lebar, ya. Jadi ini adalah segmen-segmennya, lebarnya delta x, kemudian tingginya adalah dari titik 0 sampai menyentuh kurva itu. Ini adalah fungsi di x1, x2, x3 sampai x yang ke n. Sehingga kalau diilustrasikan bisa seperti ini. Oke. Jadi ini adalah merupakan konsep mencari integral berdasarkan area. Nah, kemudian contoh-contohnya ini menjadi tugas nantinya akan saya rapikan di Google Classroom menjadi assignment, bahwasanya saya minta untuk menerjemahkan secara substansi, ya. Jadi bukan kata per kata, tetapi substansinya. Misalkan example 1, 2, 3, 4 ini kalimatnya seperti ini Inggrisnya, Anda kemudian bisa mengubah menjadi versi Anda sendiri. Yang penting Anda paham secara bahasa Indonesia tentu saja apa yang dilakukan ketika memiliki soal pada contoh tersebut. Kemudian jawabannya seperti ini, ya. Termasuk langkah-langkahnya. Itu ya. Baik. Berikutnya adalah ketika itu diterapkan pada contoh kasus mencari distance, ya, maka fungsinya adalah fungsi velocity, ya. Ketika kemudian kalau dalam kasus ini adalah moving object, di mana alat pengukur jaraknya itu mati, ya. Jadi odometernya itu adalah mati, ya. Sehingga kemudian dari velocity Anda menggunakan stopwatch setiap berapa second sekali dilihat, maka kemudian ini akan ketemu nanti velocity dikalikan dengan jaraknya, time-nya akan ketemu distance-nya. Nah, ini kemudian dibagi menjadi segmen-segmen kecil-kecil seperti ini, hingga akhirnya kemudian nanti Anda bisa mendapatkan general, keseluruhan secara akurat, ya, secara akurat. Oke, sehingga itulah pembahasan pada bagian yang pertama ini. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua. Ya, jadi kuliah pertama kemarin atau kuliah pengantar kemarin itu sangat bermanfaat, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan definite integral. Integral yang sudah ada definisinya atau sudah tertentu, ya. Ya, jadi ada batasan limit kiri, limit kanan, atau limit bawah, limit atas, atau limit awal dan limit akhirnya. Kalau kemudian itu ungkapkan dengan bahasa matematika, akan kemudian muncul definisi ini. Definisi terkait dengan definite integral, integral tertentu, di mana sebuah fungsi itu didefinisikan antara A dan B, ya. Jadi A lebih kecil, lebih besar sama dengan X, kemudian lebih kecil atau sama dengan B. Jadi di dua batas itu, dan batas itu masuk dalam region tersebut, ya, karena beda antara seperti ini dengan seperti ini saja. Saya kira Anda masih mengingatnya. Kemudian ini dituliskan jadi seperti ini. Jadi ada simbol integral, batasnya bawah, batasnya atas, kemudian ada fungsinya terhadap dx, ya. Nah, ini cara membacanya adalah integral itu. Jadi ini ada, bisa dilihat di sini. Simbol daripada ini itu ditemukan oleh
matematikawan bernama Leibniz ya, yang itu disebut sebagai integral, tanda integral sign seperti ini. Kemudian fx-nya, fungsinya itu disebut sebagai integran ya. Kemudian batas bawahnya ini sebagai lower limit, batas atasnya ini disebut sebagai upper limit. Kemudian prosedurnya itu kemudian disebut sebagai proses integrasi, atau kita menyebutnya sebagai integral. Ini sebagai catatan saja ya. Nah, kemudian cara untuk menjumlahkan dengan sebuah area kecil-kecil kemudian dijumlahkan, itu kemudian dikenal sebagai Riemann sum ya. Jadi karena yang kemudian mempropos pertama kali dan kemudian diakui oleh secara general dan dipakai setelah era itu, maka kemudian disebut sebagai Riemann sum ya. Jadi untuk mencari luas area di bawah kurva dengan membagi penjumlahan kecil-kecil sampai nanti tak terhingga, maka itu sebagai sum Riemann. Ada kalanya area itu kemudian di bawah sumbu X 0, artinya kemudian di bawah berarti negatif, ada kalanya di atas, sehingga nanti yang namanya area selalu positif atau memiliki nilai ya, maka kemudian kita jumlahkan antara yang bawah dengan yang atas ya. Yang minus dengan yang positif gitu ya. Jadi misalkan nanti kalau praktisnya Anda kemudian bisa mendapatkan dari proses Riemann sum tadi di contoh pertama dan seterusnya. Jadi misalkan ini, jadi ada sebuah area dengan fungsi x3 minus 6x ya. Kemudian Anda diminta mencarinya antara 0 sampai 3, sehingga praktis ini cara menuliskannya adalah integral dari 0 sampai 3 x pangkat 3 minus 6x dx. Ini Anda dicari. Nah, kalau dengan metode Riemann, kalau kemudian dibagi menjadi sebenarnya ini kalau langsung diselesaikan ada dengan mudah, cuman untuk biar lebih mendalam lagi, ini membedakan antara pengetahuan di SMA dengan di perguruan tinggi adalah pengetahuannya sama sebenarnya, jawabannya sama, tapi analisisnya lebih mendalam lagi. Kemudian Anda coba dengan metode penjumlahan tadi, sehingga kalau kemudian dibagi dengan 6 segmen, misalkan ini 6 segmen, maka kemudian nanti ada 6 suku, kemudian dijumlahkan dapatlah nilai ini ya. Jadi tanda negatif itu artinya yang di bawah itu lebih ada bagian yang di bawah, dan bagian di bawah itu lebih banyak daripada bagian yang di atas yang positif gitu ya. Oke, itu nanti juga terdapat di sampel 2 juga. Kalau kemudian fungsinya kita ubah, tidak hanya fungsi linear tetapi ada fungsi trigonometrinya. Nah, tentu saja untuk menyelesaikannya itu Anda bisa menggunakan sebuah kaidah ya. Jadi di sini kemudian disebutkan sum of powers ya. Jadi kalau 1 kemudian dijumlahkan terus menerus, dia sama dengan n ya. Jadi kalau fungsinya 1 kemudian seperti ini, maka dia adalah sama dengan. Jadi ada kaidah nomor 5, kaidah nomor 6, 7 dan 8 ini dimengerti saja, tidak perlu dihafal, karena nanti kalau dalam prakteknya Anda nanti menggunakan tabel ya. Jadi nanti ditampilkan, Anda kemudian berusaha mencari mana yang cocok ya, mana yang cocok. Jadi matchkan yang mirip, kemudian baru dikerjakan. Oke. Juga sama seperti ini, kalau dia adalah sebuah konstanta C, maka konstanta itu bisa keluar dari operasi penjumlahan. Oke. Nah, kemudian diberikan contohnya misalkan seperti ini. Oke. Nah, kalau contohnya seperti ini, maka kemudian bisa didapatkan hasil 6 minus 6,75. Ya. Nah, di sini Anda juga bisa karena
kalau contoh soal seperti ini nanti kita minta Anda menerjemahkan, maka ya apa adanya seperti itu. Kalau kemudian kita coba dengan menggunakan cara-cara yang langsung kita sudah ketahui sejak SMA mungkin, maka ini bisa dicari. Ini hasil integralnya adalah 1/4 X pangkat 4 dikurangi 6/2 X pangkat 2 ya, plus C, kemudian ini ada batas atasnya, batas bawahnya 0 dan 3. Kemudian kita masukkan 1/4 3 pangkat 4 dikurangi 6/2 itu 3 kalikan 3 kuadrat 0, tentu saja ini nanti hasilnya 0. Oke, sehingga ini bisa kita dapatkan berapa ini? 9 kali 3 27/4 dikurangi 9 kali 3 ya, 27 ya. Oke ya, sama ini. Oh sorry 81, saya keliru, maaf. 3 pangkat 4 itu 81 ya, 81 ya. Jadi sama seperti ini. Jadi singkat, kalau di sini cukup panjang, tetapi dalam rangka untuk mendetailkan pemahaman Anda bahwasanya mencari integral itu basisnya adalah dengan area yang terpisah-pisah, sehingga hasilnya tetap sama, minus 6,75 dengan cara seperti ini maupun cara seperti ini. Oke, demikian juga yang lainnya. Oke. Sampel yang lainnya nanti Anda bisa menjalankannya. Nah, memang seperti yang kita katakan di awal, Anda harus kemudian banyak berlatih, banyak menulis agar kemudian pemahaman kita menjadi lebih menguat lagi dan lebih utuh lagi. Nah, berikutnya adalah ada midpoint rule. Jadi tadi membagi bidangnya itu bisa left endpoint, bisa juga right endpoint. Nah, maka kemudian bisa juga middle ya, atau midpoint rule ya. Jadi filosofinya sama, nanti kemudian yang dijadikan acuan adalah yang tengah-tengahnya. Kalau tadi ditarik garis ke kanan membentuk segi 4, ditarik garis ke kiri membentuk segi 4, nah sekarang itu jadi tengah-tengah. Ditarik ke kanan sedikit, separuh, ditarik ke kiri separuh, kemudian jadilah dia sebuah segi 4. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai midpoint rule ya, midpoint rule. Nah, berikutnya adalah integral ya, tadi kita masuk dalam definisi definite integral. Dari definisi definite integral ini nanti ada beberapa aturan, kita sebut sebagai properties ya. Jadi kalau dia adalah misalkan nomor 1 ini integral A dari A sampai B limitnya, kemudian fungsinya adalah C dx ya, ini adalah sebuah konstanta, maka kemudian ketika diintegralkan maka dia ya menjadi ini kan sebenarnya Cx ya, limitnya adalah A dan B, sehingga kemudian dia adalah Cb dikurangi Ca, dan kemudian dikeluarkan C-nya menjadi B minus A. Jadi langsung ke sini. Oke ya. Nah, jadi kemudian jadilah properties yang pertama. Kalau kedua itu dipecah ininya, kurungnya bisa juga, asalkan nanti limitnya tetap sama dan seterusnya dan seterusnya. Oke, bisa dipahami. Nah, untuk menerapkan itu maka biasanya ada contoh ya. Jadi di sini dari pemahaman konsep, aturan-aturan, kemudian bagaimana dicontohkan dalam sebuah angka atau sebuah kasus. Kalau kasusnya seperti ini maka jawabannya dia adalah 5. Sekali lagi, integral tertentu itu adalah jawabannya sebuah angka, sebuah value. Sementara kalau integral tak tentu nanti jawabannya adalah sebuah fungsi. Nah, itu yang kemudian ada aturan 6, 7, 8, pelaksanaannya ada di example-example yang bersesuaian dengannya. Oke, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu adalah di 5.3. Di
Di 5.3 ini kita berbicara tentang fundamental teorema pada kalkulus, yang tentu saja kalkulus ini kita membicarakan integral ya, integral. Nah, di sini disebutkan pada fundamental teori yang pertama bahwasanya fungsi gx itu kalau disama dengankan itu adalah merupakan fungsi integral daripada fungsi t, ya, fungsi t, batas bawahnya a, batas atasnya adalah x. Ya. Sehingga di sini nanti Anda bisa memberikan contoh di example 1 ini ya. Kemudian yang kedua, fundamental teorinya itu nanti ekspansi atau penjelasan lebih lanjutnya ada di sini. Kemudian yang kedua, fundamental teorinya adalah ketika kita punya, ya, jadi ini membacanya kalau saya lebih mudah dari kanan. Jadi kalau ada fungsi t, ya, kemudian diintegralkan dari x sampai x plus h, maka integral dari ft itu kan tadi g, ya, gx lah, katakanlah seperti itu. Maka batasnya itu adalah batas atas masuk sini, batas bawah masuk sini. Penjumlahannya, pengurangannya. Pengurangan dari batas atas sampai batas bawah, atau upper limit sampai lower limit. Kemudian kan ini ada per h, ya dibagi dengan h. Nah itu, jadi seperti itu. Sehingga kalau dibikin grafis, maka dia adalah, kali ini x, maka letaknya di sini. Kalau ini adalah x plus h, letaknya di sini, maka dia adalah merupakan luas area yang berada di keduanya ini. Oke. Kemudian tentu saja ada beberapa aturan yang lainnya, tapi ini sifatnya adalah pengayaan di bidang matematika ya. Jadi kalau Anda mau mendalami di MIPA, maka ini dibahas lebih detail lagi. Tapi karena kita di engineering, maka kita langsung menggunakan praktis-praktisnya saja. Jadi misalkan ini kemudian Anda diminta mencari solusinya, maka kemudian solusinya didapatkan adalah seperti ini. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, masukkan fungsi sinus, nanti Anda bisa melihat tabelnya. Integral dari sinus itu apa ya, Anda bisa mengingat integral dari sinus x itu adalah minus cosinus x ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Baik, saya akan mempercepat karena ini teorema ini tidak terlalu secara detail kita praktekkan di dunia engineering, maka kita akan percepat ini. Anda bisa melihatnya di contoh soal. Oke. Nah, kemudian pembahasan yang ke-5.4 itu adalah indefinite integral. Nah, jadi ini adalah merupakan yang tak tentu. Belum ada batas bawah dan batasnya tidak ada. Sehingga dia adalah merupakan indefinite. Ya, jadi tak terbatas, tak tentu. Modelnya atau simbolnya adalah seperti ini. Jadi ini integral fx dx, oke ya. Itu sama dengan nanti fx, oke. Ya. Kira-kira ini adalah seperti ini. Sehingga Anda bisa dapatkan dari definisinya, maka ini adalah merupakan indefinite integral atau integral tak tentu. Dituliskan seperti ini, itu artinya adalah turunan pertama, kalau kita mulainya dari f besar ini ya, turunan pertama dari f besar ini adalah f fungsi x ini, sehingga kalau mau dikembalikan, diintegralkan dari fungsi x, maka dia menjadi f yang besar. Jadi ini persoalan simbol ya, sehingga yang simbolnya kapital itu adalah hasil integral atau yang superiornya, kemudian kalau mau diturunkan dia menjadi lower, tidak kapital ya, seperti ini. Oke, ya.
Oke, jadi misalkan integral x kuadrat, maka dia adalah jawabannya adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah dengan konstanta. Karena kalau kemudian diturunkan, dia kembali ke fungsi yang awalnya. Saya kira ini mengulang, dan kemudian kita punya tabel of integral. Nah, ini yang kadang boleh dihafal kalau memang Anda mampu menghafal, yang penting dipahami. Karena kadang kalau jumlahnya banyak seperti ini, saya sendiri sudah kesulitan menghafalnya. Sehingga misalkan sin x dx itu integralnya adalah minus cos x plus c. Atau ini ada bilangan e, ya, e pangkat x dx itu adalah e pangkat x plus c itu sendiri. Sampai nanti ada sinus hiperbola, kosinus hiperbola, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Aturannya tetap sama, ya, aturannya tetap sama. Jadi Anda bisa tidak usah pembuktian, kita pakai tabelnya saja. Jadi integral daripada integral tak tentu, ya, definite, indefinite kosinus hiperbola x dx itu adalah sinus hiperbola x plus konstanta. Nah, itu kemudian diterapkan pada contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, dan seterusnya, yang ini kemudian Anda kembangkan menjadi tugas Anda di rumah atau tugas individu, walaupun mengerjakannya bisa bebas, berkelompok atau diskusi atau tanya siapapun boleh. Yang penting nanti mengerjakan tugasnya atau menuangkan dalam jawaban dari tugas itu individu dan ditulis tangan. Nah, kalau kemudian itu dipakai tertentu, ada batas bawahnya, ada batas atasnya, maka kemudian itu adalah merupakan net change, ya. Jadi pengurangan daripada batas atas dikurangi dengan batas bawah. Itu yang kemudian disebut sebagai net change theorema. Jadi sebenarnya kita sudah tahu, cuman ketika dibikin filosofis lagi, oh ini ternyata ada teoremanya bernama net change, ya, ternyata definisinya adalah pengurangan dari upper limit sampai lower limit pada kasus integral tertentu, ya. Sehingga misalkan ini ada contoh-contohnya, konsep net change ini akan kemudian berlaku di banyak area. Misalkan di water reservoir itu pada waktu pertama sampai waktu kedua itu kemudian water flow itu kemudian bisa direpresentasikan dengan seperti ini, perubahan daripada batas atas sampai batas bawah. Jadi penuhnya sekian, kemudian dalam waktu tertentu dia habis. Nah, change-nya inilah yang kemudian bisa digunakan proses integral untuk mencari volumenya. Demikian juga di chemical reaction, demikian juga di massa, ya, massa of rod, ya, jadi di batang. Kemudian ada di statistika, growth population, ini juga mungkin dipakai di teknik industri juga. Ada contoh yang lain, misalkan di pergerakan benda dan lain sebagainya. Yang itu semuanya menggunakan kaidah net change, ya. Awal sampai akhir perubahannya itu adalah merupakan ya tadi, misalkan kita starting point-nya dari sini, akhirnya adalah di sini, maka kemudian untuk mencari apa yang terjadi pada proses itu, kita bisa mengurangi dari yang akhir dikurangi dengan yang awal, ya. Jadi ini ya kemudian kalau mencari jawaban bisa nanti kasusnya growth, bisa nanti kasusnya heat transfer, bisa kasusnya nanti pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, termasuk agak sedikit sosial juga bisa. Intinya adalah net change. Nah, ya, jadi misalkan ini dicontohkan power consumption in the city of San Francisco. Ya, ini grafiknya cukup kompleks, ya. Kalau memang realnya seperti itu kan, memang kalau di dunia nyata kadang grafik yang ideal itu sulit kita temukan, ya. Sehingga kemudian kalau kita ingin mencari, ya,
mencari power consumption selama dari titik 0 sampai titik T ini, maka kemudian kita integralkan, maka jawabannya ada di luas yang berada di bawah kurvanya. Kita cari dengan integral tertentu, maka akan bisa ketemu hasilnya. Ternyata hasilnya adalah 15.840 megawatt hours ya, di satu kota tertentu. Nah, kalau di teknik mesin ini bisa membayangkan bagaimana cara untuk membangkitkan energi sebanyak itu, maka perlu energi-energi yang lainnya, karena energi tidak bisa diciptakan, dia hanya bisa dikonversi dari energi-energi sebelumnya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita sudah hampir mendekati akhir ya. Jadi yang bagian akhir adalah bagian substitusi. Anda bisa membuka pada kuliah sebelumnya, intinya kita akan memiliki, kalau saya singkat saja karena kalau memakai kaidah ini cukup panjang waktu kuliah asinkronnya, maka nanti Anda bisa sambil mengerjakan di example 1 dan seterusnya di bagian subbab ini. Kita mengingatkan kembali terkait dengan substitusi, misalkan X pangkat 3 seperti contoh yang sebelumnya, 7 kuadrat plus 3x dx, maka kemudian kita bisa misalkan U nya itu adalah U sama dengan X pangkat 3 plus 7, maka du per dx itu sama dengan 3x, turunan dari X pangkat 3 plus 7. Kemudian du berarti sama dengan 3x dx. Nah, ini itu nanti sama dengan ini bisa disubstitusikan, kemudian ini sama dengan ini bisa disubstitusikan. Sehingga kalau dia integral tak tentu, maka kemudian integralnya bisa langsung bisa kita pakai, yaitu adalah U kuadrat du. Sehingga ini jawabannya adalah 1/3 U pangkat 3 plus C. Kita kembalikan U-nya, maka dia menjadi 1/3 X pangkat 3, ini adalah U-nya, plus 7 plus C. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, jadi itu substitusi. Tapi kalau kemudian nanti ada batas atas dan batas bawah, misalkan ini adalah awalnya adalah 2, ini sampai dengan 4, maka 2 ini harus diubah dulu. Ya, 2 ini harus nanti bisa dilihat di kuliah pertama. 2 ini mau kita ubah dengan substitusi di sini. Jadi dia adalah 2 pangkat 3 plus 7. Maka dia sama dengan berapa ini? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 tambah 7 15. Sementara yang batas atasnya dia menjadi 4 pangkat 3 ditambah dengan 7. Maka sama dengan 16 kali 4 berapa? 16 kali 4 64 ya. 64 ditambah 7 sama dengan 71. Oke. Sehingga nanti di sini ketika substitusi, maka dia bukan 2 lagi, tetapi ini menjadi 15 dan ini menjadi berapa tadi? 71. Oke. Sehingga kalau nanti definite, tidak pakai konstanta, tapi kemudian kita cari limit atas dan limit bawahnya, ini adalah 71 dan 15 dan seterusnya. Nah, ini nanti masuk ke X itu ya. Saya kira sudah paham itu ya. Saya kira demikian teman-teman sekalian di bab ini atau di chapter ini, sampai pada substitusi ya, substitusi integral ya, sehingga kita bisa mereview terkait dengan pemahaman dari bab ini. Kemudian Anda kalau masih ada waktu bisa mengerjakan exercise yang ada di buku-buku ini. Demikian kuliah kita pada pekan ini, mudah-mudahan bisa difahami, dan kalau ada beberapa hal yang mau didiskusikan, ditanyakan, nanti bisa kita lanjutkan di forum di Google Classroom atau di forum-forum sinkron sesuai dengan jadwal yang disusun oleh TU kita.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Selamat pagi, siang, atau sore, di mana saja Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.